Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Najat Saidah, NIM 200101120441. Saya berasal dari jurusan atau prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Mata kuliah Psikologi Perpustakaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arif Rahman Hakim, SHI MA. Hari ini saya akan menyampaikan tentang etika layanan di perpustakaan. Sebelum kita memasuki tentang etika apa saja di layanan perpustakaan, kita harus mengetahui dulu apa itu etika. Pengertian etika. Kata etik berasal dari kata etika yang berarti A. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. B. Kumpulan asas dan nilai yang berkenaan dengan akhlak. Pengertian kode etik yaitu norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku. Kode etik pustakawan yaitu adalah norma dan asas tingkah laku yang dirumuskan secara tertulis dan dianggap sebagai pedoman, aturan, dan tata krama bekerja secara profesional oleh para pustakawan atau pengelola perpustakaan. Perpustakaan Proklamator Bung Karno berkeyakinan bahwa pelayanan atau servis adalah merupakan produk yang paling penting dan perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, mereka yang bekerja di perpustakaan harus tertanam dalam benak pikirannya mengenai pelayanan umum atau public service. Menjadi pelayan umum adalah hal yang tidak mudah, perlu orang tersebut memiliki kemampuan khusus. Baiklah, berikut ini adalah etiket berupa pakaian rohani dan jasmani yang harus dapat ditampilkan oleh petugas perpustakaan. 1. Petugas menyapa setiap pengunjung yang datang ke perpustakaan dan selalu tersenyum, karena senyum tidak hanya menampilkan wajah yang ceria, namun juga jiwa yang hangat. Jadi, sebagai pustakawan atau pengelola perpustakaan, kita itu harus menyambut para pustakawan, kita itu harus menyambut para pemustaka atau pengunjung dengan senyuman. 2. Petugas adalah orang yang pribadinya menyenangkan, berpenampilan rapi, memiliki semangat bekerja, sehingga pemustaka atau pengunjung yang dilayani tidak dikesankan suatu kesan yang membosankan. Sebagai petugas perpustakaan, kita itu harus memiliki pribadi yang menyenangkan dan juga berpenampilan rapi. Karena seseorang itu akan pertama kali melihat tentang penampilan kita. Jika kita berpakaian rapi, itu akan memberikan kesan yang baik terhadap pemustaka atau pengunjung. 3. Petugas harus bersikap simpatik, suka menolong, dan selalu sopan serta cinta terhadap bacaan. Sebagai petugas perpustakaan, kita itu harus bersikap simpatik dan suka menolong. 4. Petugas memiliki daya prakarsa, inisiatif, penuh daya khayal, imagination, rasa ingin tahu, curiosity, dan punya hati serta jasmani yang bersih. Sebagai petugas perpustakaan, kita itu harus mempunyai sifat inisiatif, imagination, dan rasa ingin tahu, dan juga punya hati yang bersih. 5. Petugas mampu bekerja sama dengan sesama teman sekerja atau orang lain secara baik, mengikuti petunjuk dan menghormati gagasan besar dan berkeinginan juga untuk mempunyainya. Sebagai petugas perpustakaan, kita juga harus mampu bekerja sama dengan teman kita sebagai sesama petugas atau orang lain dengan baik. 6. Petugas juga mempunyai rasa humor yang baik yang akan membuat pekerjaan dan suasana kerja lebih menyenangkan, sehingga pemustaka atau pengunjung lebih tertarik untuk berkunjung kembali ke perpustakaan. Sebagai petugas perpustakaan, kita itu harus mempunyai sifat humor yang baik juga. Saat kita melayani para pemustaka atau pengunjung, kita juga harus mempunyai rasa untuk menghibur. Jika mereka suka dengan sifat kita, mungkin mereka akan lebih tertarik dan sering berkunjung ke perpustakaan. 7. Petugas berpenampilan bersahabat, tetapi perasaannya tetap dalam keadaan terkendali. Perhatian kepada pemustaka atau pengunjung merupakan kata yang harus diingat. Sebagai petugas, kita itu harus berpenampilan bersahabat dan tetap dalam keadaan terkendali. Kita harus memperhatikan para pemustaka atau pengunjung, itu yang harus diingat. 8. Petugas bersifat loyal kepada teman sekerja dan memberikan dukungan kepada pihak yang bertugas. Sebagai petugas, kita itu juga harus bersikap loyal, setia kepada teman sekerja kita, dan memberikan dukungan kepada pihak yang bertugas juga. 9. Petugas harus menimbulkan kebanggaan dalam melaksanakan tugas sebaik mungkin. Tidak ada alasan yang menjadi gangguan tentang berapa banyak yang dikerjakan oleh teman sekerja lain.
Sebagai petugas kita juga itu harus menimbulkan kebanggaan dalam melaksanakan tugas kita dengan sebaik mungkin, dan jangan ada rasa iri dengan teman sekerja kita. 10. Petugas diharapkan mampu menghormati ketepatan waktu dan dapat dipercaya. Jika terlambat atau absen, maka bersedia diberikan peringatan. Semua tugas dikerjakan dengan ikhlas yang didasarkan pada kebenaran. Sebagai petugas, kita juga itu harus menghormati peraturan yang ada di perpustakaan tersebut. Kita harus tepat waktu dan dapat dipercaya. Jika kita melanggar, maka kita harus bersedia diberi peringatan. Kalau misalnya memang kita ada sesuatu yang menyebabkan akan terlambat, mungkin kita bisa menghubungi teman kita lebih dulu dan memberitahunya bahwa kita mungkin akan terlambat. Dan juga kita harus mengerjakan pekerjaan kita itu dengan ikhlas yang didasarkan kebenaran. 11. Petugas harus menerima dan menghormati ide-ide pihak lain. Sebagai petugas kita itu juga harus menerima jika pihak lain itu, mungkin teman sekerja kita itu mempunyai ide-ide yang bagus, kita harus menerima dan menghormati. 12. Petugas menawarkan bantuan dalam menggunakan bahan perpustakaan kepada pemustaka atau pengunjung, serta menunjukkan bahkan mengantarkan di mana bahan pustaka yang dicari dapat ditemukan. Sebagai petugas kita itu harus menawarkan bantuan kepada pemustaka atau pengunjung yang mungkin meminta bantuan atau mungkin mereka terlihat kebingungan. Kita itu harus menunjukkan kepada pemustaka atau pengunjung tersebut tentang letak-letak bahan pustaka yang ingin mereka temukan. Karena itu salah satu tugas kita sebagai pemustaka. 13. Petugas tidak pernah capek atau terlalu sibuk untuk memberikan bantuan, juga tidak merasa khawatir untuk berdiri dan sedikit berjalan, menunjukkan kepada pemustaka atau pengunjung di mana mendapatkan bahan pustaka yang diinginkan melalui komputer, opak, rekoleksi atau apa saja yang diperlukan. Jadi sebagai petugas perpustakaan itu kita juga harus tidak malas gitu ya, memberikan bantuan kepada pemustaka atau pengunjung yang mungkin bingung tentang informasi yang ingin mereka temukan. Kita itu sebagai petugas harus selalu membantu mereka. 14. Petugas tidak pernah merasa bingung. Setiap situasi dihadapi dengan tenang. Sebagai petugas juga kita harus bersikap tenang menghadapi suatu situasi yang mungkin melakukan suatu tindakan yang melanggar peraturan perpustakaan. Kita juga harus mengingatkan pengunjung tersebut bahwa di perpustakaan tersebut ada peraturan seperti ini yang tidak boleh dilanggar oleh pengunjung tersebut. Dan kita harus mengingatkan dengan sopan, dengan penghormatan, karena biasanya jika kita melakukannya dengan penghormatan, kita akan dibalas dengan penghormatan juga. Dan jika memang kejahatan atau yang dia lakukan terlalu besar untuk kita tangani, kita harus mengembalikan masalah tersebut kepada perpustakaan dan yang berhak untuk mengambil kebijakan. 15. Petugas mengetahui beberapa pemustaka atau pengunjung merasa menghadapi kesulitan namun tidak pernah menunjukkan hal ini. Maka dengan menunjukkan penghormatan dan pertimbangan yang sama terhadap semua pemustaka atau pengunjung, sebagai petugas kita tentu saja akan menghadapi berbagai sifat atau sikap seorang pemustaka atau pengunjung, karena setiap orang itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Dan kita harus menunjukkan penghormatan dan pertimbangan yang sama terhadap pengunjung tersebut, dan menghadapi mereka dengan hati-hati dan tenang, konsisten dan bijaksana. 16. Petugas memahami pengunjung dewasa, remaja, dan anak-anak ketika mereka memasuki dunia perpustakaan yang belum dikenalnya. Petugas menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan penuh perhatian. Di waktu bercakap-cakap, petugas menatap wajah pengunjung, tidak meremehkan perhatian walaupun kepada pengunjung anak-anak sekalipun. Sebagai petugas, kita juga harus memahami pengunjung kita seperti apa mereka saat memasuki dunia perpustakaan. Dan saat mereka mengajukan pertanyaan kepada kita, kita harus menjawab pertanyaan mereka dengan penuh perhatian. Dan saat kita berbicara, bercakap-cakap dengan mereka, kita harus menatap wajah mereka. Jangan kita itu sambil melakukan yang lain dan seakan-akan kita itu meremehkan mereka, walaupun pengunjung tersebut hanya anak-anak. 17. Petugas sebaiknya menghentikan membenahi buku-buku atau shelving sejenak ketika ada pemustaka yang bertanya kepadanya atau meminta bantuannya mencarikan bahan pustaka. Jadi sebagai petugas kita harus, saat kita mungkin sedang membenahi buku-buku, saat ada seorang pemustaka atau pengunjung yang bertanya kepada kita harus mendahulukan para pengunjung tersebut. Kita harus menghentikan dulu apa yang kita lakukan dan membantu mereka. 18. Petugas tidak merasa khawatir untuk memanggil nama seseorang dengan menyebut nama seperti tercantum dalam kartu anggota atau kartu peminjaman mereka seperti petugas mengenalnya. 19. Petugas harus mengembangkan kebiasaan untuk menunjukkan kepada tenaga perpustakaan yang lain dengan nama keluarganya, misalnya bapak, ibu, saudara, saudari.
20. Apabila petugas menjawab telepon, hendaklah menyebutkan dengan ramah nama perpustakaan dan dengan suara yang khas. Pesan dicatat dengan cermat. Minta mengulang nama dan nomor telepon. Tidak membiarkan orang menunggu. Bila tidak bisa menjawab pertanyaan secara tepat, maka petugas telepon minta supaya penelpon menghubungi kembali. Petugas menyebutkan namanya kalau penelpon minta untuk itu. Percakapan praktis dan singkat, namun tidak membiarkan penelpon merasa diburu-buru. Dan sebagai petugas, mungkin kalau misalnya kita mendapat suatu telepon, kita juga harus mempunyai etika dalam menjawab telepon tersebut. 21. Kepentingan sendiri dan masalah pribadi hendaklah ditinggalkan di rumah. Tidak suka mengadu-adu dan berguncing, menyebar kabar angin dan gosip, fitnah dan kebohongan yang dapat merugikan perpustakaan. Sebagai seorang petugas, kita itu harus bersikap profesionalisme. Kita harus meninggalkan kepentingan sendiri dan masalah pribadi kita yang ada di rumah, tetap di rumah. Jangan dibawa ke perpustakaan. 22. Setiap orang tidaklah lahir langsung cantik, namun setiap orang bisa rapi dan anggun, dan betapa manisnya sebuah senyuman. Sebagai petugas perpustakaan, kita harus rapi dan juga anggun. Dan kita juga harus selalu tersenyum ya, karena sebuah senyuman itu akan membawa sesuatu yang baik. 23. Petugas sudah tidak bicara dalam keadaan berbisik dan tidak mengharapkan pegawai melakukan yang sama. Namun para petugas harus bicara dengan suara yang lembut. Bicara dengan suara keras di kalangan para pegawai perpustakaan adalah mengganggu pemustaka atau pengunjung. Dan pegawai perpustakaan bertanggung jawab untuk mencontohkan contoh yang baik, untuk menunjukkan contoh yang baik. Kita dapat mengadakan perbaikan jika kita bersungguh-sungguh melakukannya. Mulailah dengan keserasian pakaian dan jagalah tutur kata. Amalkan tingkah laku yang baik. Belajarlah menjadi bijaksana dan memberikan perhatian kepada orang lain. Sisihkan masalah-masalah pribadi sementara kita bekerja. Baiklah, sudah selesai materi tentang etika layanan perpustakaan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan apapun. Silahkan di komen, like, dan juga subscribe. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.